Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Wahyudi. Dan pada video kali ini saya mencoba membahas dan menjelaskan sebenarnya apa sih itu investasi saham dan apa itu manfaatnya. Jadi saham itu, sebelum kita lanjut, di sini saya mau jelaskan lagi supaya meyakinkan kepada Anda semuanya bahwa saham itu memang benar-benar sangat dianjurkan di Indonesia, karena kebanyakan negara maju itu sudah berinvestasi, sebagian besar masyarakatnya sebanyak di atas 30%. Sedangkan di Indonesia yang berinvestasi itu hanya sekitar 1% sampai 3% saja. Jauh lebih rendah dibandingkan para negara maju ya, teman-teman. Oke, seperti kita lihat, nah di sini ada Metro TV, sering sekali ya memberikan penyiaran seperti ini, saham-saham. Ada juga Kompas TV dan juga TV One. Karena memang investasi saham itu sangat dianjurkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, jadi dari dulu itu memang sudah dianjurkan. Mungkin buat kalian yang memang baru nyemplung ke dunia pasar modal atau dunia saham, kalian tonton video ini supaya kalian lebih jelas lagi ya. Oke. Di sini kita jelaskan secara detail. Nah, contoh nih ya, kinerja investasi saham itu seperti apa sih alurnya. Jadi gini guys, jadi ceritanya gini, Unilever ini adalah salah satu perusahaan besar ya, perusahaan sangat besar yang bergerak di bidang consumer good atau bidang konsumen. Kita lihat produk-produknya. Nah, seperti Molto, ada Rinso, ada juga Sariwangi, Royco, Kecebango, dan masih banyak lagi ya. Pasti kalian paham, dan yang sangat terkenal yaitu Lifebuoy. Nah, ya. Jadi saham ini misalnya bagus nih, maju terus, dan kebetulan si pemilik sahamnya ini pengen buka lagi perusahaan cabang-cabangnya. Misalnya dia ini butuh dana sekitar banyak lah ya, banyak. Nah, karena butuh banyak modal, maka si pemilik perusahaan saham ini mengajak masyarakat untuk melakukan join ya, atau ikut bergabung membangun saham ini ya. Jadi istilahnya begini, saham Unilever ini si pemiliknya itu IPO atau mendaftarkan sahamnya ke Bursa Efek Indonesia ya pada tahun 2007, sekitar 20% dari kepemilikan sahamnya. Paham? Jadi seperti ini. 80% misalnya di sini si pemilik saham Unilevernya itu, atau si pemilik perusahaan Unilevernya itu namanya Joni Iskandar. Joni Iskandar membagikan 20% saham kepemilikannya itu kepada masyarakat atau ke Bursa Efek Indonesia. Nah, ini 20% sekarang ada di masyarakat ya. Dan 80%-nya itu tetap milik Joni Iskandar gitu ya, teman-teman. Nah, paham ya sampai sini alurnya. Jadi sekarang yang punya saham Unilever, yang punya perusahaan Unilever itu ada 2 orang. Yang pertama adalah Joni Iskandar, yang kedua adalah masyarakat seperti kita ini. Oke? Paham ya, teman-teman? 20% itu di masyarakat. Dan 80%-nya ada, yang 80%-nya adalah Joni Iskandar ya. Paham? Nah, kalau sudah paham, di sini kita lanjut lagi. Sebenarnya apa sih sumber keuntungan dari investasi saham itu? Nah, jadi sumber keuntungan investasi saham itu ada 2, yaitu dari capital gain, yang kedua adalah dividen. Nah, di sini kita bicara capital gain dulu. Capital gain itu adalah kita itu dapat keuntungannya dari kenaikan harga saham. Kenaikan harga saham. Jadi kalau kita misalnya kita langsung aja prakteknya di sini. Jadi capital gain itu kita dapat untuk dari kenaikan harga saham atau selisih harga saham. Contoh, kita beli di harga 2000 ya, di harga 2000 di tahun 2012 nih. Di tahun 2012 kita beli di harga 2000. Dan sekarang kita
harganya itu udah 4.500. Berarti kita itu mendapatkan untungnya berapa guys? Itulah keuntungan yang kita dapat. Beli 2.000 jual 4.000, berarti hampir 100% sendiri ya, 100%. Itulah yang akan kita dapatkan nantinya gitu ya teman-teman. Sampai sini paham tentang capital gain ini, sama aja kayak profitnya lah ya, profitnya dari selisih harganya. Oke, kita balik lagi. Nah, yang kedua adalah kita dapat keuntungan dari dividen. Dividen ini sama aja bagi hasil laba suatu perusahaan. Ya. Jadi perusahaan Unilever ini dapat keuntungan misalnya. Nah, itu kita bisa dapat bagi hasilnya atau dividennya. Karena kan yang punya saham Unilever itu 20%-nya adalah kita. Ya, sampai sini paham ya? Jadi ya kita juga berhak dong mendapatkan dividennya atau bagi hasilnya karena kita yang memiliki saham tersebut walaupun hanya 0,0009%-nya gitu ya teman-teman. Oke, contoh nih. Saham Unilever pada 2018 ini mendapatkan keuntungan sebesar 7 triliun. Nah, 7 triliun. Oke, sampai sini paham? Saham Unilever mendapat keuntungan 7 triliun di 2018. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, sedangkan sekarang yang punya saham Unilever itu 80% adalah si Joni Iskandar dan 20%-nya adalah masyarakat kita-kita ini ya. 20%-nya. Maka 7 triliun tadi ya, 7 triliun tadi 80%-nya dikasih Joni Iskandar, 20%-nya dikasih ke masyarakat. Nah, seperti kita-kita ini gitu. Kalau kalian investasinya besar, ya otomatis kalian juga dapatnya besar gitu ya. Paham ya teman-teman? Sampai sini paham tentang bagaimana kinerja si pasar modal Indonesia atau saham di Indonesia. Semua saham bergeraknya sama seperti itu ya. Mereka melakukan IPO. Nah, jadi kita masyarakat bisa beli sahamnya gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini paham? Kalau kalian nggak paham, nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, kita ke selanjutnya. Terus beli sahamnya di mana? Nah, untuk membeli saham seperti Unilever tadi atau mungkin Bank BCA atau juga Sido Muncul, Telkom dan lain sebagainya, itu di mana? Belinya adalah di perusahaan sekuritas ya. Belinya di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu sama aja pasarnya lah, penjembatannya pokoknya ya. Kita tuh buat belinya ya di perusahaan sekuritas, dan itu bisa sekarang sudah berbentuk dalam aplikasi ya. Bukan hanya sekedar offline tapi juga sudah bisa dengan online. Contohnya nih, Ajaib. Nah, ini adalah salah satu perusahaan sekuritas. Nggak cuman Ajaib, masih banyak lagi. Misalnya iPod. iPod ini salah satu aplikasi juga sangat bagus, anak turunnya dari Indoprimer Sekuritas. Dan yang terakhir ada Mira Asset nih. Mira Asset ini juga sangat bagus sekali buat melakukan investasi ya. Nah, jadi bukan hanya 3 ini, masih banyak lagi perusahaan-perusahaan sekuritas di Indonesia seperti MNC Sekuritas atau BCA Sekuritas, BNI Sekuritas dan banyak lagi ya. Jadi sampai sini paham ya tentang kinerja seperti apa sih saham itu, dan sampai sini sudah saya jelaskan dengan detail. Kalau kalian misalnya masih bingung, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.